Bertemu lagi guys, setelah 5 hari tidak membaca buku. Rasanya ada yang kosong. Dan saya tidak konsisten dalam membaca buku. Ada beberapa hal yang jelas saya akan mengubah cara membaca buku saya atau bercerita di dalam YouTube. Oke guys. Simple is Desire ini dibuat dari saya pribadi, itu mengatasnamakan brand saya pribadi, dan mungkin untuk saat ini nama saya tidak begitu penting karena yang paling penting itu bukan saya. Yang paling penting bagi saya adalah isi cerita yang saya selalu sampaikan kepada kalian teman-teman. Maka saya akan berusaha terus sebaik-baik mungkin setiap hari agar ceritanya lebih menarik dan lebih enak untuk didengar. Kita akan tamatkan dulu sesi buku Alkemis, nanti kita rubah. Kayaknya agak membosankan kalau terus saya membaca buku dan didengarkan oleh kalian guys. Oke, lanjut saja. Sang alkemis berkuda di depan, dengan burung elang bertengger di bahunya. Burung itu mengerti betul bahasa padang pasir, dan setiap kali mereka berhenti, dia terbang mencari buruan. Pada hari pertama dia pulang membawa kelinci, dan pada hari kedua dia membawa 2 ekor burung. Malam hari mereka membentangkan perlengkapan tidur dan menyembunyikan nyala api. Malam hari di padang pasir sangat dingin, dan makin lama semakin gelap dengan berlalu fase-fase bulan. Mereka berkuda selama seminggu. Percakapan mereka hanyalah tentang langkah-langkah kewaspadaan yang harus diambil untuk menghindari perang antar suku. Perang masih berlanjut dan kadang-kadang angin membawa bau darah yang manis memuakan. Ada perang di dekat-dekat mereka, dan angin mengingatkan si anak akan bahasa petanda-petanda yang selalu siap menunjukkan padanya apa yang luput dari matanya. Pada hari ketujuh, sang alkemis memutuskan mendirikan tenda lebih awal daripada biasanya. Burung elangnya terbang mencari buruan, dan sang alkemis menawarkan tempat air pada si anak. Perjalananmu hampir berakhir, kata sang alkemis. Kuucapkan selamat padamu karena telah mengejar takdirmu, tapi kau tidak mengatakan apa-apa padaku sepanjang jalan, kata si anak. Kupikir kau akan mengajariku beberapa ilmumu. Beberapa waktu yang lalu aku melintasi padang pasir bersama orang yang memiliki banyak buku tentang alkimia, tapi aku tidak bisa belajar apapun dari buku-buku itu. Hanya ada satu cara untuk belajar, sahut sang alkemis melalui tindakan. Segala yang perlu kuketahui telah kupelajari melalui perjalananmu. Tinggal satu hal yang perlu kupelajari. Anak itu ingin tahu apa lagi yang mesti dipelajarinya, tapi sang alkemis sedang mengamati cakrawala, mencari-cari burung elang pemburunya. Mengapa kau disebut alkemis? Sebab aku seorang alkemis. Lalu apa masalahnya ketika alkemis lain gagal mengubah logam menjadi emas? Mereka sekadar mencari emas, sahut sang alkemis. Mereka mencari harta yang ditakdirkan bagi mereka, tapi tidak mau menjalani takdir itu. Apalagi yang masih perlu kupelajari, tanya si anak. Akan tetapi sang alkemis masih terus mengamati cakrawala. Akhirnya burung elang itu kembali
dengan membawa binatang buruan untuk makanan mereka. Mereka menggali lubang dan menyalakan api di dalamnya supaya cahaya apinya tidak terlihat. Aku seorang alkemis karena aku memang alkemis, kata sang alkemis sambil mempersiapkan makanan. Aku mempelajari ilmu itu dari kakekku yang belajar dari ayahnya dan seterusnya sampai ke masa penciptaan dunia. Pada zaman itu karya agung bisa dituliskan di batu jamrud, tapi manusia mulai menolak hal-hal sederhana dan mulai menulis traktat, tafsiran, dan kajian-kajian filosofis. Mereka juga mulai merasa tahu lebih banyak daripada orang-orang lain. Akan tetapi lempeng jamrud itu masih hidup sampai sekarang. Apa yang tertulis di lempeng jamrud itu? Kata si anak lelaki ingin tahu. Sang alkemis mulai menggambar pasir dan tidak sampai 5 menit dia sudah selesai menggambar. Sementara dia menggambar, si anak lelaki teringat kata raja tua itu serta alun-alun tempat mereka dulu bertemu. Sepertinya peristiwa itu sudah terjadi lama berselang. Beginilah yang tertulis pada lempeng jamrud itu, kata sang alkemis setelah selesai menggambar. Si anak mencoba membaca apa yang tertulis di pasir. Bahasa sandi, katanya, agak kecewa seperti yang kulihat di buku-buku milik orang Inggris itu. Tidak, sahut sang alkemis. Ini seperti burung-burung gagak yang terbang itu. Tak bisa dipahami hanya dengan akal. Tablet jamrud itu adalah jarum langsung menuju jiwa dunia. Orang-orang bijak memahami bahwa alam semesta ini hanyalah citra dan tiruan akan surga. Dunia ini ada sekadar untuk menunjukkan bahwa ada dunia yang lebih sempurna. Allah menciptakan dunia ini agar melalui objek-objeknya yang terlihat manusia bisa memahami ajaran-ajaran spiritualnya serta kebijaksanaan yang amat sangat mengagumkan. Itulah yang kumaksud dengan tindakan. Haruskah aku memahami lempeng jamrud itu? Tanya si anak. Barangkali kalau kau berada di laboratorium alkimia, sekaranglah saat yang tepat untuk mempelajari cara terbaik memahami lempeng jamrud itu. Tapi kau ada di padang pasir, jadi fokuslah pada padang pasir ini. Padang pasir ini akan memberimu pemahaman akan dunia. Sebenarnya segala sesuatu di muka bumi ini bisa membantumu. Kau malah tidak perlu memahami padang pasir. Kau cukup merenungkan sebutir pasir saja, dan di dalamnya akan kau lihat keajaiban penciptaan. Bagaimana caraku membenamkan diri dalam padang pasir ini? Dengarkan suara hatimu tahu segalanya, sebab hatimu berasal dari jiwa dunia dan suatu hari nanti akan kembali ke sana. Mereka masih terus menyeberangi padang pasir ini selama 2 hari. Dalam keheningan, sang alkemis kini jauh lebih waspada, sebab mereka sudah mendekati daerah yang dicabik-cabik pertempuran paling dahsyat. Sambil berkuda, si anak berusaha mendengarkan suara hatinya. Bukan hal mudah. Pada masa-masa awal dulu, hatinya selalu siap menyampaikan cerita, tapi akhir-akhir ini tidak lagi. Dulu kadang-kadang hatinya bisa mencurahkan kesedihan hingga berjam-jam, dan kadang-kadang begitu terharu saat memandang matahari terbit di padang pasir. Sampai-sampai si anak harus menyembunyikan air matanya. Jantungnya juga berdebar paling kencang saat berbicara tentang harta karun impiannya, dan lebih pelan saat si anak menatap terpesona cakrawala yang membentang tak terbatas di padang pasir. Akan tetapi hatinya tak pernah diam.
bahkan saat si anak sang alkemis sedang berdiam diri dalam keheningan. "Mengapa kita harus mendengarkan suara hati kita?" tanya si anak ketika mereka mendirikan tenda pada hari itu. "Sebab di mana hatimu berada, disitulah hartamu berada." "Tetapi hatiku gelisah," kata si anak. "Hatiku menyimpan mimpi-mimpi, menjadi emosional dan menambahkan seorang wanita gurun. Hatiku meminta banyak hal dan membuat tak bisa tidur bermalam-malam saat aku memikirkan wanita itu." "Kalau begitu baguslah, berarti hatimu hidup. Jangan berhenti mendengarkan suaranya." Selama 3 hari berikutnya, kedua pengelana itu melewati sekelompok orang bersenjata dan melihat yang lain-lainnya di cakrawala. Hati si anak mulai menyuarakan rasa takut, menceritakan padanya kisah-kisah yang telah didengarkannya dari jiwa dunia. Kisah-kisah orang yang berusaha menemukan harta karun mereka namun tak pernah berhasil. Kadang-kadang dia membuat takut si anak dengan bayangan akan kegagalan menemukan harta karunnya atau kemungkinan mati di padang pasir. Kadang-kadang ia menyampaikan rasa puasnya karena telah menemukan cinta dan kekayaan. "Hatiku pengkhianat," kata si anak pada sang alkemis ketika mereka berhenti sejenak untuk memberi kesempatan beristirahat pada kuda-kuda. "Hatiku tak ingin jalan terus." "Masuk akal," sahut sang alkemis. "Wajar saja kalau hatimu takut kau kehilangan segala yang telah kau miliki dalam usaha meraih mimpimu ini. Kalau begitu, buat apa kau mendengarkan suara hatiku? Sebab kau tidak akan pernah bisa menyuruhnya diam. Kalaupun kau pura-pura menulikan telinga terhadapnya, dia akan selalu bersuara di dalam dirimu, mengulangi pikiranmu tentang kehidupan dan dunia ini. Maksudmu aku harus terus mendengarkan? Andai pun dia berkhianat, pengkhianatan adalah pukulan tak terduga-duga. Kalau kau mengenal hatimu dengan baik, dia tak pernah mengkhianatimu. Sebab kau tahu pasti mimpi-mimpi dengan keinginan-keinginannya, dan kau akan tahu cara menyikapinya. Kau takkan pernah bisa lari dari hatimu. Jadi sebaiknya dengarkanlah suaranya. Dengan begitu kau tidak perlu takut mendapatkan pukulan yang tak disangka-sangka." Si anak meneruskan mendengarkan suara hati sementara mereka melintasi padang pasir. Lambat laun dia memahami muslihat-muslihat dan siasat-siasatnya dan menerimanya apa adanya. Dia tidak lagi merasa takut dan melupakan keinginannya untuk pulang kembali ke oasis. Sebab suatu sore hatinya menyampaikan kebahagiaan padanya. Hatinya berkata, meski kadang aku suka mengeluh, itu karena aku ini hati manusia, dan hati manusia memang seperti itu. Orang-orang takut mengejar impian-impian mereka yang paling berharga, sebab mereka merasa tidak layak mendapatkannya atau tidak akan pernah bisa mewujudkannya. Hati manusia menjadi takut kalau memikirkan orang-orang tercinta yang pergi selamanya, atau saat-saat mestinya indah tapi ternyata tidak, atau harta karun yang memungkinkan bisa ditemukan tapi justru terkubur selamanya. Sebab kalau hal-hal itu terjadi, kami sangat menderita. Hatiku takut menderita, kata si anak berkata pada sang alkemis pada suatu malam ketika mereka menatap langit tak berbulan. "Katakan pada hatimu, rasa takut akan penderitaan justru lebih menyiksa daripada penderitaan itu sendiri. Dan tak ada hati yang menderita saat mengejar impian-impiannya, sebab setiap detik pencarian itu bisa diibaratkan pertemuan kembali kepada Tuhan dan keabadian. Setiap detik pencarian adalah pertemuan dengan Tuhan." Si anak berkata pada hatinya, "Ketika aku sungguh-sungguh mencari harta karunku, setiap hari terasa membahagiakan.
sebab aku tahu setiap jamnya merupakan bagian dari impian menemukan harta itu, karena aku sungguh-sungguh mencari harta karunku. Sepanjang jalan aku menemukan hal-hal yang takkan pernah kulihat. Andaikan aku tak punya keberanian untuk mencoba segala sesuatu yang kelihatan mustahil dicapai seorang anak gembala, maka sepanjang sore itu hatinya pun tenang. Malam itu si anak lelaki tidur nyenyak. Ketika dia terbangun, hatinya mulai menceritakan hal-hal yang berasal dari jiwa dunia. Katanya, Tuhan bersemayam di dalam diri semua orang yang bahagia, dan kebahagiaan bisa ditemukan dalam sebutir pasir gurun, seperti dikatakan sang alkemis, sebab sebutir pasir merupakan bagian dari penciptaan, dan alam semesta ini memerlukan waktu jutaan tahun untuk menciptakannya. Setiap orang di bumi memiliki harta karun yang menantinya. Hatinya berkata, kami hati manusia jarang banyak bersuara mengenai harta itu, sebab orang-orang tidak lagi hendak mencarinya. Hanya kepada anak-anak kami berbicara. Sesudahnya kami biarkan hidup mengambil jalannya sendiri, mengikuti jalurnya sendiri, menuju nasibnya sendiri. Tapi sayangnya sedikit sekali orang yang mengikuti jalan yang telah disiapkan bagi mereka, jalan menuju takdir mereka, jalan menuju kebahagiaan. Sebagian besar orang menganggap dunia ini tempat yang penuh ancaman, dan akibatnya sesuai dengan anggapan mereka. Dunia ini benar-benar menjadi tempat yang penuh ancaman. Maka kami, hati manusia, bicara makin pelan dan makin pelan. Kami tak pernah berhenti berbicara, tapi kami mulai berharap perkataan kami tidak terdengar. Kami tak ingin orang-orang menderita karena mereka tidak mengikuti suara hati mereka. Mengapa hati manusia tidak menyuruh mereka terus mengejar impian-impian mereka? Tanya si anak pada sang alkemis. Sebab itu akan membuat hati sangat menderita, dan hati tidak suka menderita. Mulai saat itu si anak lelaki memahami hatinya. Dia meminta hatinya untuk jangan pernah berhenti bicara padanya, dan meminta agar saat dia menyimpang jauh dari impian-impiannya, hatinya memperingatkannya. Si anak bersumpah setiap kali mendengar peringatan ini dia akan mematuhi pesannya. Malam itu dia menceritakan semua pada sang alkemis, dan sang alkemis mengerti bahwa hati anak ini telah kembali ke jiwa dunia. Jadi apa yang harus kulakukan sekarang? Tanya si anak. Teruskanlah perjalananmu menuju piramida-piramida itu, kata sang alkemis, dan teruslah memperhatikan petanda-petanda. Hatimu masih bisa menunjukkan padamu di mana harta karunmu berada. Hanya itulah yang masih perlu ku ketahui. Tidak, sahut sang alkemis. Yang masih perlu kau ketahui adalah sebelum mimpi bisa terwujud, jiwa dunia menguji segala sesuatu yang telah kita pelajari sepanjang jalan. Bukan karena dia jahat, melainkan agar selain mewujudkan impian-impian kita, kita juga menguasai pelajaran-pelajaran yang kita peroleh dalam proses mewujudkan impian itu. Dan di titik inilah kebanyakan orang biasanya menyerah. Seperti biasa kita katakan dalam bahasa padang pasir, di titik inilah orang biasanya mati kehausan, padahal dia sudah melihat pohon-pohon kurma di kejauhan. Setiap pencarian dimulai dengan keberuntungan bagi si pemula, dan setiap pencarian diakhiri dengan ujian berat bagi si pemenang. Anak itu teringat pepatah lama dari negerinya, bahwa saat-saat paling gelap di malam hari adalah saat-saat menjelang fajar. Keesokan harinya muncul tanda bahaya yang pertama, dan sangat jelas 3 orang bersenjata datang mendekat dan menanyakan sedang apa si anak lelaki dan sang alkemis di sana. Aku sedang berburu dan burung elangku, sahut sang alkemis. Kami harus menggeledah kalian untuk memeriksa apakah kalian bersenjata, kata salah seorang.
Sang alkemis turun dari kudanya perlahan-lahan. Si anak lelaki juga. Kenapa kau membawa-bawa uang?" tanya anggota suku itu setelah menggeledah tas si anak. "Aku memerlukan uang itu untuk pergi ke piramida-piramida," sahut si anak. Anggota suku yang sedang menggeledah barang-barang sang alkemis menemukan tabung kristal kecil berisi cairan serta telur dari kaca berwarna kuning yang lebih besar sedikit daripada telur ayam. "Benda-benda apa itu?" tanyanya. "Itu batu filsuf dan ramuan kehidupan karya agung para alkemis. Siapapun yang meminum ramuan itu tidak akan pernah jatuh sakit lagi. Dan sepotong kecil batu itu bisa mengubah logam apapun menjadi emas." Orang-orang Arab itu tertawa dan sang alkemis ikut tertawa. Mereka menganggap jawabannya sangat menggelikan dan mereka pun mengizinkan sang alkemis serta anak itu meneruskan perjalanan bersama seluruh barang bawaan mereka. "Apa kau sudah sinting?" si anak bertanya pada sang alkemis. Setelah mereka melanjutkan perjalanan, "Buat apa kau berbuat begitu?" "Untuk menunjukkan satu pelajaran hidup yang sederhana padamu," sahut sang alkemis. "Kalau kau punya harta berharga dan kau coba menceritakannya pada orang-orang lain, jarang sekali yang percaya pada ucapanmu." Mereka meneruskan menyeberangi padang pasir. Hari demi hari hati si anak semakin tenang. Hatinya tak lagi ingin tahu tentang hal-hal di masa lalu ataupun masa depan. Hatinya merasa puas merenungkan padang pasir ini dan mereguk isi jiwa dunia bersama-sama si anak. Si anak telah bersahabat dengan hatinya dan sekarang mereka tak lagi bisa saling berkhianat. Kini hatinya berbicara padanya kalau ingin memberikan dorongan padanya serta kekuatan, sebab hari-hari penuh keheningan di padang pasir ini sangatlah berat dan membosankan. Hatinya menyebut sifat-sifat baik yang dimilikinya, keberanian merelakan domba-dombanya dan mencoba menjalani takdirnya, serta antusiasmenya selama bekerja di toko kristal. Hatinya juga mengatakan sesuatu yang selama ini tidak pernah diperhatikan si anak. Hatinya menyatakan padanya bahaya-bahaya penuh mengancam, tapi tak pernah disadarinya. Suatu ketika hatinya menyembunyikan senapan yang diambil si anak dari ayahnya, sebab ada kemungkinan anak itu melukai dirinya sendiri. Hatinya juga mengingatkan ketika anak itu sakit dan muntah-muntah di padang, kemudian tertidur nyenyak, dan ada dua pencuri hendak mencuri domba-domba anak itu dan membunuhnya. Tetapi terhubung si anak tidak berjalan lewat, mereka memutuskan jalan terus karena mengira si anak mengubah rutenya. Apakah manusia selalu dibantu oleh hatinya? Si anak bertanya pada sang alkemis. Kebanyakan hanya hati orang-orang yang mencoba mewujudkan takdir mereka. Tapi hati itu juga menolong anak-anak, para pemabuk, dan orang-orang tua. Apakah itu berarti aku tidak pernah mengalami mara bahaya? Artinya hanyalah hatimu berbuat sebisanya untuk menolongmu, sahut sang alkemis. Suatu siang mereka melewati perkemahan salah suku. Di setiap sudut perkemahan itu ada orang-orang Arab mengenakan jubah putih yang indah dengan senjata siap ditembakkan. Orang-orang itu sedang menghisap pipa sambil bertukar cerita tentang peristiwa di medan perang. Tak ada yang memperdulikan kedua penggelana itu. Kita akan lanjutkan lagi di sesi selanjutnya.